Menurutku yang namanya pencahayaan itu adalah salah satu faktor yang paling krusial nih dalam kalau kita bicara tentang membangun mood dari sebuah ruangan. Nah, yang namanya mood itu kan berpengaruh dengan pengalaman yang akan kita dapat dari ruangan tersebut. Nah, makanya dari pertimbangan tersebut, cahaya itu penting banget nih untuk dipikirkan. Nama saya Lintang dan saya adalah seorang arsitek. Kalau aku sendiri dalam menentukan pemakaian lampu, peletakannya di mana, dan segala macamnya, itu tuh kembali lagi tergantung dari kebutuhannya nih, dari request klien juga. Beberapa faktor itu kan kita pertimbangkan dan bukan berarti bisa meratakan untuk semua ruangan. Mungkin kamar A berbeda dengan kamar klien yang lainnya. Nah, jadi banyak hal faktor yang perlu kita renungkan dan pikirkan. Nah, tapi kalau disangkut pautkan secara nyata dalam proyek misalkan, kita pernah ada proyek di Tembalang. Nah, di situ klien request untuk ada banyak kamar. Nah, tapi bangunannya ini luasnya memang besar, tapi kan dengan jumlah banyaknya kamar, penataannya itu sedikit susah nih. Nah, hubungannya dengan cahaya adalah peletakan kamar ini kita letakkan dekat dengan fasad atau menghadap arah fasad nih. Nah, jadi di situ aku harus mengoptimalkan faktor-faktor. Kita udah dapat matahari, gimana cara kita mengoptimalkan matahari yang kita dapat supaya bisa membangun mood yang sesuai untuk kamar si klien tersebut. Dalam beberapa kasus, pencahayaan itu agak tricky nih. Tiap project beda lokasi juga, itu setting pencahayaan itu beda juga. Sebagai contoh, untuk project Talata kemarin itu ada salah satu project kita di area Jatingaleh yang mana dia itu memiliki lahan yang luas dan rumahnya itu adalah tipikal rumah yang bukan digunakan untuk sehari-hari. Nah, karena itu klien ingin rumah ini menjadi rumah yang difungsikan untuk bersantai nih, untuk nongkrong. Nah, berangkat dari situ kita mencoba untuk membuat rumah ini tuh nyaman untuk difungsikan untuk berkumpul, nongkrong, berbincang sama teman-teman di lokasi tersebut. Nah, karena itu untuk setting pencahayaannya itu kita semaksimal mungkin memanfaatkan pencahayaan dari lingkungan sekitar. Nah, tapi ketika sudah malam hari, kita butuh vibes yang comfy, yang cozy, tapi nggak yang terlalu dramatis juga. Nah, di sisi lain dari cahaya, kita kan juga memanfaatkan dari tekstur yang sudah ada. Kayak contohnya ada dinding dari batu bata, lalu finishing lantainya dari beton yang dipoles. Nah, faktor-faktor lain yang menentukan cahaya adalah tekstur yang digunakan. Contoh lainnya, itu tuh ada juga kita project di Ungaran. Ungaran itu kan cuacanya itu tipikalnya yang gloomy tapi sering hujan. Nah, makanya di sana kita butuh untuk setting cahayanya itu karakternya itu yang terang. Jadi banyak cahaya yang bisa masuk ke dalam rumah. Lalu dari segi fungsi ruang di Project Ungaran itu tuh ada ruangan laundry room yang mana itu letaknya tuh ada di lantai 2 nih, tapi tempatnya kan terkungkung dari banyak sisi. Nah, supaya laundry room itu bisa berfungsi dengan baik, gimana fungsinya tidak cuma menjemur tapi juga mencuci, yang mana itu kan area yang pasti basah dan lembab tuh. Nah, di situ kita kasih ada atap transparan sehingga matahari bisa masuk nih, jadi panasnya bisa tetap dapat, pakaian cepat kering, dan juga situasi tempatnya itu nggak basah. Nah, penerapan prinsip ini tuh tidak hanya ada di project di Ungaran, tapi kita juga pakai di project yang ada di Banyumanik, di mana atapnya transparan, cuma bedanya itu atapnya bisa dibuka. Lalu kita juga ada project di Salatiga. Nah,
untuk proyek Salatiga itu ketika kita datang ke sana, Salatiga itu kan tipikal kota yang ketika siang hari panas, ketika malam hari dia dingin banget nih. Nah, tapi kesan udara di sana kan sejuk ya. Nah, di sana kita memanfaatkan cahayanya itu dengan cara sama, kita memaksimalkan pencahayaan yang masuk, tapi tidak yang terlalu deras untuk pencahayaannya. Nah, kenapa begitu? Karena penghuni dari rumah Salatiga ini adalah pasangan kakek nenek yang sudah tua, dimana mereka kan tiap pagi biasanya suka pergi keluar berjemur. Nah, jadi pada intinya sih setiap kali kita mendesain itu memang banyak unsur yang perlu diperhatikan, tapi ketika kita mendesain kita memperhatikan dari kebutuhan dan keinginan si klien kita sendiri ini, kebutuhan mereka seperti apa, requestnya seperti apa, kondisi lingkungannya seperti apa, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Nah, di situ kita berusaha agar bisa memaksimalkan pengalaman yang mereka rasakan.